Dan saat Mary buka kotak itu, isinya pistol. Halo teman-teman semua, makasih ya udah klik video ini, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau bahas satu kisah di mana ada seseorang yang bernama Mary. Dia ini dituduh berselingkuh dengan seorang pengawas sekolah yang bernama Garden. Tapi dari sini justru akar masalahnya semakin merembet karena ada surat-surat teror yang dikirim ke warga di sekitar kota tersebut. Gimana ke kisahnya? Langsung aja. Kisah ini berasal dari Ohio, di mana pada tahun 1970-an, tepatnya di bulan Maret tahun 1977, seorang wanita yang bernama Mary Gillespie bekerja sebagai seorang supir bus sekolah. Terus dia dituduh berselingkuh dengan seseorang yang bekerja sebagai pengawas sekolah bernama Garden Massey. Dan kemudian Mary ini dapat surat teror. Dalam surat teror itu isinya kalau sang peneror ini mengancam akan keselamatan nyawa dari anaknya Mary dan nyuruh Mary berhenti untuk bertemu dengan Garden Massey. Mary dan suaminya yang bernama Ron ini mencoba untuk mengabaikan surat tersebut, tapi justru surat ini malah menyerang si Ron. Sampai di tahun yang sama, pada Agustus 1977, Ron ini menerima telepon misterius. Dia kemudian mengambil senjatanya dan pergi dengan truknya. Namun dia tewas dalam kecelakaan tunggal setelah nabrak pohon. Polisi menemukan pistolnya yang telah ditembakkan 1 kali. Tapi saat itu nggak ada tanda-tanda pelaku lain. Kematian Ron ini dinyatakan sebagai kecelakaan. Tapi setelah Ron meninggal, surat-surat ancaman ini tuh terus datang dan mengejek kematian si Ron. Akhirnya, 6 tahun kemudian, pada 1983, Mary menemukan tanda hinaan di rute busnya. Karena dia bekerja sebagai supir bus, di rute-rute lalu lintas itu dia menemukan kata-kata yang menghina si Mary. Saat si Mary ini mencoba untuk cabut kata-kata itu, dia berhasil menemukan sebuah kotak yang berisi pistol. Dan pistol itu dipasang sebagai jebakan maut. Akhirnya polisi melacak nomor seri yang ada dalam pistol itu. Hasilnya mengarah ke kakak ipar Mary yang bernama Paul Freshour. Paul akhirnya dihukum atas percobaan pembunuhan, meskipun ia bilang kalau dia tuh gak melakukannya, pistolnya itu dicuri, kata si Paul. Dan saat Paul sudah berada di sel isolasi tanpa akses alat tulis, ratusan surat teror itu tetap terkirim ke warga kota. Namanya itu surat Circleville. Bahkan Paul sendiri aja itu tuh menerima surat ancaman di penjara yang mengatakan, "Aku sudah bilang, kamu tidak akan pernah keluar." Pada tahun 1994, surat-surat ini itu tuh tiba-tiba berhenti gitu. Jadi orang-orang di sekitar situ udah gak nerima surat-surat ini lagi tuh. Dan kebetulan di tahun yang sama si Paul dibebaskan. Paul meninggal pada tahun 2012. Tapi dengan status tidak bersalah di mata banyak orang. Dan sampai sekarang yang menjadi tanda tanya, siapakah penulis dari surat-surat teror itu? Dan apa benar Mary benar-benar berselingkuh? Sampai sekarang, hal ini masih menjadi misteri. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!